Dah on nih. Ambil ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semuanya, halo Mr. Herman. Jadi di sini kami berlima akan ngerjain podcast tentang komunikasi politik. Nah, jadi mungkin perkenalan dulu. Saya Warasatul Ambia dengan NIM 233210015. Ada di samping saya siapa nih? Ada Maisani Erdinanda dengan NIM 2332063. Dengan saya Rifki Arisal, NIM 233211073. Saya Afsina Wildan, NIM 233211071. Dan saya yang terakhir, Farhan Isaki Saputro, 233321014. Oke, jadi kita bakal langsung masuk ke pertanyaan pertama. Apa tuh pertanyaannya, Dot? Pertanyaan pertama itu mengenai apa makna politik bagi Anda secara pribadi. Berikan definisi Anda dan pendapat Anda secara masing-masing. Ada yang mau duluan? Makna politik nih menurut kamu secara pribadi. Politik, kalau dari saya sendiri politik itu hal yang sakral lah. Ibaratnya hal yang kalau misalnya udah sekali terjun gak bisa keluar, terus sekali masuk ke dalam itu udah harus berkesinambungan dengan hal-hal lain. Politik gak bisa cuma join iseng-iseng, harus siap. Dia kayak gitu politik. Saya gak tertarik sama politik. Ya, kalau menurut saya politik itu adalah suatu bagian penting juga ya di dalam dunia ini, karena di setiap negara itu pasti juga ada politik masing-masing. Cuman ya itu tergantung persepsi orang, dia tertarik enggak tentang politik. Untuk kalangan muda sekarang kayaknya banyak sih yang enggak tertarik dengan politik, terutama saya. Khususnya di Indonesia ya teman-teman, kalau tahu politik itu kayak ya makanan sehari-hari bagi kita. Di berita juga kebanyakan adanya berita politik hari-hari. Buka HP juga beritanya politik. Ya memosankan lah ya politik itu. Kalau menurut saya gimana ya? Kebetulan saya suka politik. Soalnya di umur-umur yang sekarang kan apalagi kita bisa memilih ya. Apalagi kemarin baru pemilihan presiden tuh kita harus menyuarakan suara kita sendiri kan. Nah itu mungkin jadi ya sebagai warga negara yang baik aja kita harus berpartisipasi. Ya gitu aja dari saya. Kalau politik menurutku tuh kayak penting untuk kesejahteraan bersama, kebersamaan masyarakat. Adanya. Soalnya saya benar-benar gak tertarik sama politik, Mister. Tapi kalau kelasnya Mister, saya tertarik komunikasi politik. Jadi pokoknya politik tuh kita pasti dengar sehari-hari, jadi gak asing sama itu. Lanjut. Ya sebenarnya politik juga tuh tergantung bagaimana cara orang itu menjelaskan sih. Misal kayak Mr. Herman nih, misal hari ini kan menjelaskan, kita jadi tertarik. Cuman ke belakang ini banyak banget orang politik itu terlalu kayak biasanya tuh terlalu kayak nggak ada bercanda-bercandanya, kayak serius banget gitu loh. Jadi kita tuh jadi kayak agak bosan gitu tentang politik, kayak nggak menarik aja menurut kita. Padahal di umur-umur segini kan kita tuh ya pengen mengetahui banyak hal, cuman tuh dengan hal-hal yang unik dan juga nggak membosankan. Oke, kita lanjut pertanyaan kedua. Nih secara personal nih menurut teman-teman, mengapa politik itu penting atau tidak penting bagi kalian sendiri? Menurut kalian gimana nih? Ya, kalau opini dari saya Mister, persepsi tentang politik ini ya sebenarnya penting sebenarnya untuk ada di dunia ini. Apalagi di masing-masing tiap negara itu wajib punya politik yang kuat gitu terhadap negara-negara lain, agar mereka punya pandangan yang kuat juga terhadap negara lain. Karena menurut saya berpolitik ini merupakan salah satu cara negara menggambarkan identitas mereka gitu di hadapan dunia. Sebenarnya penting tidak pentingnya itu ya tergantung dari masing-masing kita tertarik apa endaknya itu gitu, Mister. Kalau menurut saya pribadi sih juga politik itu sebenarnya penting, Mister. Penting banget malah, karena politik itu juga nggak cuma menyangkut pribadi itu masing-masing kan. Seperti kayak di Indonesia, politik itu juga bisa berhubungan dengan negara-negara lain. Di mana kalau kita nggak menjalankan politik itu, mungkin kita juga nggak punya teman-teman di negara lain, nggak punya relasi yang baik juga. Jadi kayak negara independen, dan banyak negara-negara yang nggak tertarik sama politik, dia jadi ya udah ekonominya gitu-gitu aja, terus kayak negara juga nggak berkembang. Ya sebenarnya politik itu penting sih. Kalau menurut saya politik itu penting karena tujuannya untuk menyatukan satu negara ya. Tapi akhir-akhir ini politik di Indonesia khususnya orangnya kurang orangnya. Kurang juga. Kurang. Siapa tuh? Kalau yang sering dibilang sama Mister tuh Fufu Fafa tuh. Yang sekarang jadi wakil apa ya tapi ya. Nah. Menurut saya juga penting ya Mister, apalagi di Indonesia ini masih banyak warga negara yang apatis ya. Dari kitanya sendiri juga harus sadar untuk buat kepentingan negara kita sendiri, kita harus peduli juga. Ya seperti itu aja sih. Kalau dari saya Mister, sebenarnya mungkin jawaban semua orang bakal kayak ngerasa politik itu penting. Soalnya pengertian secara luasnya ya untuk menyatukan satu negara gitu.
Cuma menurut saya ngerasa penting, tapi ngerasa pentingnya tuh bisa jadi hilang karena tokoh-tokohnya Mister. Ibaratnya kayak sebenarnya kan adanya tertarik gak tertarik kita sama satu hal tuh mesti ada latar belakangnya kan. Politik ini gak menarik ya karena itu kayak banyak peristiwa-peristiwa yang seakan kayak aduh kayak kalau aku sendiri nih di posisi itulah aku nggak bakal kayak gini, sedangkan nih orang yang ada sampai di posisi itu ngelakuin ini, apakah politik aneh itu, dan kayak intinya itulah yang bikin kayak nggak tertarik. Tapi jawabannya penting ya, penting kalau misalnya politiknya ya terjalan dengan lancar dan keputusannya keputusan bersama gitu, nggak ada nyari nama sendiri itu Mister. Ya ndak selamanya lurus aja sih Mister. Pasti ya namanya berpolitik, ada yang ngarahnya ke kanan, ada yang ngarahnya ke kiri, ada yang ngarahnya ke belakang. Ya macam-macam lah bentuknya Mister. Kalau secara personal menurut kita masing-masing politik tuh penting. Cuman untuk sekarang mungkin kita tuh belum tertarik aja Mister sama politik. Gitu. Belum ada isu-isu yang menarik mungkin ya. Nomor 3, bagaimana nih mahasiswa komunikasi seharusnya menyikapi politik? Ya ini kayaknya menarik ya. Ya. Kalau menurut saya komunikasi seharusnya menyikapi politik mahasiswa tuh harusnya aware ya, karena politik Indonesia nih sangat riskan, pokoknya sangat sensitif. Karena kita kan posisinya juga udah mahasiswa, bukan siswa lagi. Jadi kita harus lebih aware sama politik Indonesia. Itu aja. Kalau menurut saya, kita sebagai mahasiswa komunikasi kita kan belajar tentang media juga, dan kita bisa ngangkat isu-isu tentang politik itu, dan kita bisa menjadi agen perubahan. Ya mahasiswa komunikasi bisa lebih aware juga untuk politik di negara kita saat inilah. Ya kalau menurut saya sebagai mahasiswa ilmu komunikasi ya teman-teman dan yo Mister, pastinya sebagai mahasiswa kan tadi yang seperti Farhan bilang, kita ini bukan siswa lagi, kita ini mahasiswa. Berarti kita yang sudah memegang kendali seluruh siswa-siswa yang ada di Indonesia tentunya. Yang pasti kita sebagai mahasiswa juga banyak untuk bisa berpikir kritis. Ya dimana secara mendalam berpikir politik itu rasanya harus gitu kita sebagai mahasiswa untuk bisa berpikir. Karena itu tadi banyak kejadian-kejadian kayak kemarin masalah peringatan darurat dan segala macamnya itu yang kayak sebagai mahasiswa kita harus aware lah terhadap masalah-masalah itu, karena sudah menghancurkan konstitusi utamanya itu seperti itu Mister. Walaupun ya sekarang kenyataannya tetap jadi gitu. Ya menurut saya juga bagaimana cara menyikapi komunikasi itu juga penting ya, karena ya semakin kesini mungkin politik itu tuh banyak hal yang nggak benar, banyak hal-hal yang merugikan diri sendiri dan juga negara. Jadi mau nggak mau kita buat kedepannya, walaupun kita tidak tertarik, tapi kedepannya kita harus ya mau nggak mau juga harus tertarik, karena kita sebagai generasi penerus bangsa, kita harus bisa membangun bangsa ini menjadi bangsa lebih baik. Ya. Mister pernah bilang ada siapa gitu ya, salah satu tokoh yang bilang kalau misalnya kamu tidak setertarik itu sama politik, supaya kamu benci, nah itu udah saatnya kamu mau gak mau harus terjun untuk merubahnya gitu. Nah jadi kayak ya itu yang seharusnya, cuma kan gimana nanti seorang mahasiswa sikapnya ya tergantung mahasiswa juga kembali gitu. Pertanyaan keempat nih, pernahkah kalian terlibat dalam urusan politik dalam kehidupan sehari-hari dan berikan contohnya? Terlibat dalam urusan politik ya banyak ya Mister, kayak organisasi-organisasi di mahasiswa di kampus. Loh, kan nggak harus ikut dalam organisasinya, tapi kita ikut dalam forum diskusinya kan juga ada termasuk untuk kegiatan politik. Ya mungkin hal seperti itu kayak pilpres, habis itu pilkada. Kalau saya juga pernah Mister, ya sama kayak Mahesa itu juga ada di sekolah. Tapi kalau di luar sekolah ya saya juga ada kebetulan ya kayak pemilu pemilihan presiden kemarin ya kan, soalnya baru pertama kali juga tuh kemarin kan kita kan perdana. Terus kebetulan juga orang tua juga itu Mister juga mencoba lah untuk jadi wakil gitu kan. Nah, cuma itu saya ada ngerasain satu hal yang saya belum pernah rasain selama saya hidup Mister. Saya malam-malam pencoblosan saya dikirimi serangan fajar Mister sama ayah sendiri. Padahal kan biasanya nggak pernah tuh dikasih jajan. Maksudnya kan nggak walaupun nggak dikasih duit jajan, aku kan tetap nyoblos. Cuma ini mungkin nyoblosnya biar semangat gitu, aja. Ya kalau dari saya cukup terlibat Mister di dalam kehidupan sehari-hari, nggak setiap hari juga sih sebenarnya. Saya kebetulan ikut organisasi di dalam kampus dan divisinya ini yang kayak betul-betul aware gitu terhadap politik
kasrat, Mister. Jadi kayak di dalam kasrat ini yang banyak membahas-bahas isu terkait politik. Terus ya kita di situ mengkaji entah kasus kontemporer atau mungkin kasus-kasus insidental yang kayak secara tiba-tiba ada gitu. Ya pokoknya terkait isu-isu yang ada di lingkup kampus dan di luar kampus gitu, Mister. Dan yang jadi pengalaman pertama saya juga nyoblos itu tadi sih. Oke, kalau aku sama seperti Rifki sebenarnya Mister, dapat kesempatan juga buat ikut sertaan organisasi, apalagi LEMU juga. Situ kemarin aku ikut demo peringatan darurat yang pertama kali ikut demo dan rasanya emang bener-bener gimana ya? Ya dapat feel-nya sendiri lah. Ya. Udah semester 2 lah udah ikut demo tuh udah kayak hal yang keren lah menurut saya gitu. Pemilu presiden juga itu pertama kali saya nyoblos juga, Mister. Dan seperti itu. Pengalaman pertama kali mengikuti politik pas waktu pilpres itu, Mister. Jadi itu juga pertama kali saya nyoblos dan berpartisipasi dalam politik negara. Oke. Tadi pertanyaan terakhir nomor 5 nih. Bagaimana kalian salah menggunakan media sosial dalam kehidupan sehari-hari Anda? Apakah Anda mengirimkan atau menerima pesan politik di media sosial Anda? Berikan contoh-contohnya. Kayak waktu itu Mr. Irwan ngajarin kan, ada nggak di status WA kalian yang berhubungan dengan politik gitu. Siapa yang mau nih jelasin duluan nih? Oke, kalau saya kalau di media sosial ya, mungkin kalau untuk menerima mungkin banyak kayak info-info akun-akun Instagram, akun TikTok atau sosial media lainnya yang ya dapat info lah tentang isu-isu politik saat ini gitu. Mungkin sekedar itulah. Cuma kalau mengirimkan kayak tentang politik itu kayak belum ada, bikin story ataupun ikut serta menyuarakan itu saya belum ada. Mohon maaf Mister. Cuma saya di sini Mister menyuarakannya. Ya Pak, paling ada satu Mister, ya balik lagi ke ayah saya kenalin ayah saya ke teman-teman saya Mister yang dapilnya sama. Itu paling yang untuk menyuarakan. Ya kalau saya sih kebetulan kemarin tuh sebelum pilpres itu ada apa sih? Yang banyak anak muda. Bukan. Enggak, saya jelasin aja sih Mister. Mereka pada enggak tahu. Jadi teman saya ada yang berusaha nyalon gitu, terus kayak saya di DM dan dimintain tolong buat bikin story gitu. Jadi kayak suruh ngebantu dan ngevote buat ngajak. Soalnya kan kita tuh dari berbagai macam kayak pilihan politik beda-beda, bendera yang beda-beda. Terus ya mungkin itu aja sih pengalamannya. Teman saya ada yang berusaha buat nyalon, terus saya berusaha untuk mempromot di Instagram. Jangan lupa pilih ini. Nah, seperti itu. Tim sesan aja, Mister. Gitu sih. Tim ses jangan lupa coblos Mahesa nomor 99. Oke. Itu dia. Promosi sedikit. Kalau dari saya ya pada secara umumnya aja ya. Secara umumnya aja ya Mister, nggunain media sosial kita pakai buat berinteraksi, terus ya nerima dan mengirimkan pesan satu sama lain, terus ya buat hiburan juga lah pasti ya media sosial. Terus kalau semisal menerima pesan atau mengirimkan tentang sesuatu yang berbau politik, ya saya terkadang mengirimkan itu juga saya bagikan lewat Instastory. Kalau untuk menerima ya kayak kajian bersamanya tuh menurut saya ya nerimanya kadang kan kita enggak selamanya rapat gitu, kadang kami online juga rapatnya. Ya kalau saya kebetulan kan di LEMU ini saya jadi itu ya media dan informasi ya Mister. Jadi kajian-kajian dari divisi-divisi lain seperti kemarin yang peringatan itu juga kan tuh harus cepat-cepat di-up ya isunya. Jadi kebetulan saya ngupload itu buat SG sama feeds-nya itu. Jadi ya saya manfaatin media sosial untuk mengangkat isu itu. Kalau aku sih itu doang sih Mister. Kalau dari aku, kalau mengirimkan di lingkup pertemanan saya kebetulan nggak ada ya yang iseng-iseng tiba-tiba ngirim politik gitu, nggak ada. Terus kalau misalkan menerima pesan itu banyak tentunya kayak tadi yang dibilang sama Ambi, dari media sosial kan banyak share-share tentang politik. Bahkan depan rumah saya ada baliho orang pilkada Mister. Jadi kemana-mana mesti kita tetap menerima pesan sih yang berbau politik. Itu aja. Ya tidak bisa dihindari dan lanjut. Kalau dari saya sih kesimpulannya Mister, di dalam kehidupan kita sehari-hari ini ya kita udah bisa jauh dari yang namanya politik ya pastinya. Keluar rumah lihat baliho aja sudah termakan politik. Bahas parkiran yang ada di kampus aja udah
politik. Lihat berita di TV, politik. Politik. Buka TikTok, politik. Saya mewakili kelompok saya mengambil kesimpulan bahwa sehari-hari gitu kita selalu bertemu dengan politik-politik ya Mister. Itu kan setiap politik itu bagaimana penyampaian pesannya kan beda-beda ya. Ada yang dari baliho, ada yang mungkin dari Instagram, TikTok, dan banyak lah aplikasi-aplikasi lain yang bisa menunjang kepolitikan ini. Apalagi kita udah 2024, mana media digital itu lebih menunjang aspek-aspek tertentu. Itu aja sih dari saya. Oh ya Mister satu, maaf saya pakai celana pendek, saya habis pergi. Maaf banget Mister, maaf. Oke. Yaudah, sekian dari kelompok kami. Jika ada salah-salah kata mohon dimaafkan atau perilaku. Semoga hal ini bisa menghibur teman-teman yang sedang menonton. Oke, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.